Gimana sih rasanya gloves 50.000 dan bedanya sama gloves 3 juta? Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi di RC Video bareng gua Antonius Rangga. Seperti kalian lihat di depan gua ada 6 buah gloves ya dari berbagai merek dan berbagai range harga. Ya, jadi di video kali ini gue pengen nyobain dan ngasih tahu ke kalian gimana sih, apa sih rasanya atau apa sih bedanya gloves dari range harga yang paling murah sampai yang mahal gitu. Ya nggak murah-murah banget ya mungkin ya. Ini range-nya dari 50.000 sampai dengan 3 jutaan ya, dari berbagai merek dan berbagai bahan lah. Jadi nanti gue akan nyobain, terus gue akan bilang ini enak, ini enggak deh. Maksudnya gue akan menjelaskan sebisa gue ya, rasanya seperti apa, fittingannya kayak gimana, apa segala macam. Dan gue pakainya size L, jadi harusnya sih di sini semua size L ya. Ada yang enggak lagi? Ya mungkin ada yang berbeda-beda lah ya. Cuman rata-rata ini size L. Jadi nanti gue akan coba semuanya. Oke, langsung aja kita mulai biar nggak lama-lama. Jadi di sini ada gloves seharga 50.000 ya, betul 50.000? Betul. 50.000. Mereknya adalah BSDDP. Apa coba BSDDP? Tuh. Packagingnya bro, bah. Motor cross sport gloves. Tapi ada motor ini juga sport ya. Motor cross sport gloves. Gimana sih maksudnya? BSDDP Premium Equipment ya. Jadi kalau gue lihat ini bahannya dia full mesh ya. Tuh dari bagian atasnya ini bahannya mesh. Terus ini kayak apa ya? Tekstil gitu, semuanya tekstil ya, sampai ke bagian palmnya juga dia ini adalah tekstil yang ada karet. Apa sih ini, karet-karet, bentol karet gitu. Nah ini ada bagian, ini gue nggak tahu ya, ini sepertinya sih bukan kulit juga. Ya ini bukan kulit ya. Di bagian sini tuh ada bahan yang lain dan ada bahan reflektif. Ini reflektif nggak sih? Enggak ya. Tapi ditunjuk. Gua nggak tahu ini buat apa. Ya harusnya sih ini yang buat bisa touchscreen gitulah ya, touchscreen. Tapi mungkin warnanya dibedain supaya orang nggak. Lalu dilihat dari yang lainnya, ini bahannya dari karet ya, protektornya ini dari hard plastik ya. Tuh, ini keras sih. Ini hard plastik keras. Lalu di bagian atas sini kayak ada ventilasi. Tuh ya, ada ventilasinya sebelah sini. Ini bahannya hard rubber, jadi masih bisa ditekuk. Dan bolong, jadi ada meshnya, ada apa ini namanya? Apa? Airflow. Iya, ada airflow, tapi ada ininya loh. Kawat-kawatnya gitu tuh, kayak saringan filter, ada filternya gitu lah. Ya, ini sisanya karet-karet pelindung aja. Oh, di sebelah sini juga ada, ini kayaknya hard rubber juga nih. Jadi dia ada slidernya di sebelah sini, warnanya mencrang gini. Terus sisanya velcro biasa. Ini ada kayak kulit-kulitan gitu di bagian sebelah sini, di bagian bawahnya ini listnya ya. Ini bagian listnya ini. Ini kulit-kulitan gitu. Langsung aja kita coba feel pakainya seperti apa. Wow. Jadi saya muter guys. Jadi tunjuk gua muter guys. Ini harusnya lurusnya gini nih. Gimana sih? Nah gini. Ya tuh. Ini adalah BSDDP size L. Kalau rasanya sih ini tight fit banget. Tapi condong kekecilan karena kalau misalnya gue nggak tahu potongannya, mungkin potongannya ya, polanya ya. Jadi sebelah sini harusnya itu potongannya tuh ngepas banget sama kulit kalian. Jadi kalau ini
tarik gini, ini harusnya kulit kalian. Sedangkan ini belum, jadi ini masih gloves-nya tuh. Jadi ini lumayan mengganggu sih, harusnya ya. Jadi gua sepertinya ini agak terlalu kecilan, jadi harus upsize lagi. Tapi feel-nya, dalamnya, potongan-potongannya sih oke. Fittingannya juga sebenarnya kalau yang 4 jari ini lumayan oke, lumayan enak. Ya, bagian ininya tidak mengganggu. Cuman emang ini jadi kayaknya males banget gitu. Nge-grip sih harusnya ya. Enggak juga ternyata. Jadi gua coba kesini ternyata tidak nge-grip guys. Ya, jadi tetap licin-licin aja. Sekarang kita coba bagian touchscreen-nya yang muter ini. Nah, apakah berfungsi? Oh, berfungsi guys. Oke, jadi ini bisa pakai buat, kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya, tuh geser-geser gitu, itu bisa ya. Oke, ini harga 50.000 yang gua komenin. Ini cuttingannya tuh, kelihatan nggak sih miring? Gimana sih muter gitu loh tangan gue jadinya kesannya ya. Ini sama ini nih bagian sini cuttingannya juga nggak oke nih. Jadi ini akan sakit sih ke jari kalian, akan pegel gitu karena ini nahan, apalagi bagian gas tuh, jadi ketarik, si jempolnya ketarik ya. Kalau sisanya ya oke aja lah, ininya nggak begitu sakit, nggak sakit sih ya. Ini adalah BS DDP, harga 50.000. Bagian dalamnya nyaman-nyaman aja sih dipakainya, tapi memang ada kesan mahalnya tidak terasa sama sekali ya, entah dari look atau dari feel-nya gitu. Oke, tapi ya ini boleh lah kalau budget kalian 50.000 ya, daripada nggak pakai. Oke lah, ini lumayan. Selanjutnya ini di harga 150. Ini ada Respiro Mezzo Art Gloves Black Gray ya. Ini juga ini bahannya juga sepertinya, oh enggak. Gue tuh pernah dikasih tahu ini bahannya apa. Ini tuh bukan kulit ya. Ini sebenarnya bukan kulit, tapi dia bahan tekstil juga. Tapi gue lupa namanya gitu. Nah ini dipakai, ini di gloves Respiro ini. Jadi bahan atasnya, uppernya itu adalah mesh. Ya, mesh. Terus ada gabungan. Bukan gabungan, ini tambahan reflektif di sebelah sini ya. Lalu di bagian ini pakai velcro ya, dan ada karetnya. Ini ada karetnya ya. Sama di bagian sini juga ada karetnya. Jadi harusnya menambah kenyamanan pada saat dipakai. Dan di bagian bawah itu ada slidernya juga guys. Tapi slidernya ini soft ya, jadi dia cuma pakai busa gitu sebelah sini. Dan ininya bahannya beda dibanding bagian atasnya. Ya, atas ini mesh gede gitu. Terus di bagian bawahnya ini sebenarnya udah banyak dipakai di gloves lain juga. Cuman bedanya adalah ini tidak ada proteksi di bagian atas. Ya, bagian kenakalnya tidak ada, di bagian jarinya juga nggak ada. Jadi ini pure bener-bener gloves untuk daily banget gitu. Nah, ini dipakainya itu lebih potongannya kerasa lebih apa ya? Kalau ini kayaknya agak lebih besar sih. Di jari 4 jari ini sebenarnya oke aja ya. Fittingannya oke aja tuh, tapi lurus dia. Ya, nggak ada muter-muter karena pola ya. Lalu di bagian ini, di bagian jari sini nih, jempol ini juga kalau dijepit ini langsung ke kulit, jadi emang fittingannya dia udah pas. Tapi di bagian sininya gue ngerasa dia agak rasa kayak tuh kedodoran gitu ya, ada bahan sisa. Tapi mungkin ini jempol gue yang pendek atau mungkin emang untuk orang yang jempolnya panjang. Kalau feel-nya cukup oke ya, nyaman. Kalau untuk daily dipakai harian sih ini enak dan harusnya adem karena dia pakainya bahannya adalah full mesh di bagian atas sini ya. Lalu kita akan coba apakah dia bisa touchscreen atau tidak, karena di sini tidak ada perbedaan
material. Loh, ini nggak salah tah? Oh L, ini bener L. L. Kok di sebelah kanan nggak? Yang sebelah kanan nih ternyata ngepas guys di jempol gua. Tuh nggak ada kelebihan bahan. Ini juga pas dicubit sini juga ngepas. Ya, beda sama yang kiri nih, Ini, kalau kalian lihat. Mungkin ini salah cuttingan XL kali ya. Nih, kelihatan nggak sih? Bang? Kelihatan nggak, Bang? Ya, ini kayak lebih lebih besar. Sedangkan yang ini ngepas nih di gua nih. Ya. Jadi ini kayaknya salah pola sih. Kayaknya salah bahan yang dipakai atau gimana. Karena nih kalau ini ada lipatan di sebelah sini, yang ini nggak ada. Tuh, ya. Tapi bagian atasnya sih oke-oke aja semuanya. Cuman mungkin karena dia pakainya sistem jahitan di ujung jarinya. Aduh, nggak kelihatan nih. Ya pokoknya gini lah ya, di ujung jarinya itu dia X gitu, jadi dijadiin ujung satu gini. Dia di ujung jari kita kerasa ada tonjolan ganjelan gitu. Tapi secara fittingan sih ini lumayan oke, ya. Ini gue nggak tahu mana yang bener nih. Ini karena yang ini kerasa slightly lebih gede sedikit daripada yang kanan. Sedangkan gue biasa kalau pakai gloves yang lain aman-aman aja. Ya mungkin yang ini nggak tahu gue gimana. Tapi kita coba aja. Touchscreen-nya tidak bisa ya? Oh bisa. Oh bisa guys. Bisa tapi bisa ya. Ini bisa digerak-gerakin. Pakai jempol juga bisa, tapi nggak bisa di ujung. Jadi harus di bagian yang rata gitu. Nah, ini juga nggak bisa di ujung, jadi harus nempel gini baru bisa geser-geser. Oke, itu dia gloves Respiro 150.000. Next, kita langsung ke gloves yang harganya 200.000 dari brand Motowolf. Wah, ini bahannya beda lagi nih guys. Bahannya beda lagi. Ini boleh dilepaskan, Bang? Ya. Oke, ini adalah dari Motowolf ya. Motowolf. Ini bahannya beda lagi. Jadi dia campuran dari beberapa tipe bahan. Ini bagian sini ada mesh yang gede-gede banget, gede ini. Ini namanya mesh. Karena gede tuh lihat ya. Kalau kecil mesh. Tuh, kalau yang tadi kayak gini ini kan mesh nih, tuh kecil. Nah, kalau ini mesh ya, gede soalnya. Terus dia juga ada ini kayak sintetik gitu. Ya, synthetic leather di bagian atas dan di bagian sini. Lalu di bagian bawahnya juga menggunakan bahan yang sama kayak yang tadi Respiro. Ya, yang memang biasa dipakai untuk bahan gloves bawahnya. Tapi dia ada tambahan karet. Ya, nih, ini karet tulisan Motowolf. Ini lumayan berfungsi untuk ngegrip di gas atau pokoknya di handle kalian lah, ya. Terus ada ya ini aksen-aksen warna putih-putih kayak gini. Terus ini cuttingan di ujung jarinya dia nggak ketemu di ujung ya tuh. Jadi dia nyambung ke sini. Harusnya ini lebih enak dipakai yang kayak gini. Lalu ada potongan di ujung sini. Ini kayaknya bisa buat touchscreen. Jadi langsung aja kita coba. Ini sih rapi sih ya. Bagian bawahnya juga ada soft slider gitu. Atasnya ini juga ada paddingnya juga ya. Jadi lumayan nih buat ngejaga bagian kenakal kalian. Oh, bagian ini juga lumayan bagus sih. Ini Motowolf, terus ada gini jadi bisa digantung. Ini size L juga. Nah, kan bener di ujungnya lebih enak ya karena tidak ada jahitan. Tapi di bagian sisi sininya ini kan dijahit terus dibalik ya. Itu lumayan berasa sih di jari kita. Jari gue seenggaknya. Ya. Oke, untuk fittingan oke, lumayan enak, tapi ini cuttingannya di jempol lumayan besar. Ya, kelihatan kan ini gede banget sebenarnya. Jari gua nggak segede gitu. Tuh,
ya, lumayan kecil jari gua, jari doang yang kecil tapi. Terus di bagian sini juga ini cuttingannya nggak ngepas di kulit gua, jadi akan ada kemungkinan bikin capek waktu kalian megang handle, megang gas atau bagian kiri. Apa sih istilahnya? Nge-grip lah gitu, grip gas gitulah ya, grip gas. Nah ini karena nih lihat ya, ini kalau gua tekan tuh, jadi ini narik, kelihatan ya, ya pokoknya gitulah ya. Jadi ini harusnya cuttingannya lebih dalam lagi supaya lebih nyaman. Kalau gue bilang bagian dalamnya sebenarnya lebih nyaman si Respiro gitu ya, bagian dalamnya ya yang kena ke kulit gue bagian dalam. Mungkin karena ini banyak jahitan-jahitan sambungan-sambungan, jadi kerasa di kulit gue di bagian dalam itu jahitan-jahitannya si sambungan-sambungan ini. Tapi kalau untuk look sih ini asik sih ya, asik gak sih? Asik loh looksnya boleh lah ini ya. Ini kalau untuk 200.000 menurut gue dengan detail-detail kayak gini lumayan oke. Boleh ya. Oke, itu untuk harga 200.000 dari Motowolf. Ini Motowolf tuh lumayan banyak ya dia produknya ya. Freely riding, chasing passion, anjay. Oh, 200.000 dapat begini guys. Lumayan nih Motowolf Indonesia. Tuh. Terus packagingnya juga lumayan niat. Oke, Motowolf. Plastik. Jadi kayaknya dia ininya udah 25.000 sama packagingnya udah ngambil 25.000 sendiri nih kayaknya. Next, kita ke ini loncatnya lumayan jauh ya, dari 200.000 sekarang kita coba gloves harga 750.000. Ya, ini adalah gloves dari Five. Ini yang tipenya adalah RS3 Evo. Ini di atas entry level sedikit karena di bawahnya itu ada globe paling bawah. Nah, ini di atasnya sedikit. Yang membedakan adalah adanya ini nih. Apa nih namanya? Knuckle ya. Ada knuckle. Lalu bahannya dia tekstil. Bukan yang perforated tekstil kayak mesh gitu, bukan. Jadi dia tekstil aja. Di bagian sini protektornya adalah rubber ya, rubber, jadi lentur banget. Jadi harusnya tidak membuat knuckle tangan kalian sakit. Lalu ini ada perbedaan bahan juga di sini. Nah ini ada yang perforated mesh-nya, jadi perforated tekstil. Ini buat airflow lebih enak ke bagian dalam. Dan ada di bagian sini juga, ini buat aksen doang ya. Lalu di bagian bawah ini ada slider. Ini slidernya bahannya hard rubber, jadi harusnya aman kalau misalnya amit-amit kalian jatuh nge-slide di sini, ini harusnya aman. Tapi di bagian atasnya ini satu bahan aja ya, satu bahan aja, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada tambahan apa segala macam, cuman stitching doang ya. Lalu dia ada ini buat touchscreen-nya ya, bagian sini ada buat touchscreen, dan udah sisanya tulisan 5. Oke, ini kita coba aja. Ini sebenarnya size M tapi kayaknya kekecilan sih di gua. Di sini nggak ada size L lah. M semua. Oke. Ini size M-nya fittingannya mirip sama size L yang dari tadi gue coba ya ternyata. Jadi sepertinya untuk RS3 Evo ini kalian bisa size down. Jadi kalau kalian pakai L mungkin pakai M masih oke. Karena ini nggak sakit sih, di ujung-ujung jari gue ini nggak sakit dan nyaman. Dan kalian lihat fittingannya bener-bener ngikutin shape tangan gue. Ya, jadi bener-bener kayak tangan gue tuh dipeluk, di wrap dengan baik gitu. Tuh, ya. Ini juga fittingan sininya, potongan polanya juga enak. Ini kalau dipegang langsung kulit gua, ya kan. Terus bagian atasnya semuanya bahannya juga enak. Jadi ini kayak nggak pakai sarung tangan sih sebenarnya. Cuman memang
di bagian jahitan dalam atasnya ini lumayan berasa karena ya namanya juga jahitan dibalik ya, sama kayak gloves yang tadi gitu. Tapi dia karena sistem polanya itu bukan yang ketemu di ujung, kelihatan nggak sih? Ya pokoknya gini lah tuh. Nah ini tuh bikin nyaman sebenarnya gitu, jadi nggak bikin sakit lah ke ujung jari kita ya. Kalau ini sih hampir dipastikan udah bisa untuk touchscreen ya tuh, dan gampang banget buat touchscreennya juga, jadi bener-bener nggak perlu gimana-gimana karena ini posisinya ada di ujung, di natural sekali ya tuh. Jadi ininya natural banget di ujung karena dia ada posisinya di ujung. Jadi buat teman-teman yang misalnya pakai phone holder gitu misalnya kan, ya kayak gini-gini tuh, ini bisa langsung nyaman lah posisinya. Ya, ini yang gua highlight di sini adalah fittingannya. Fittingannya sangat-sangat enak menurut gua ya. Ini buat daily sangat amat cukup. Udah gitu dia dengan knuckle protektornya yang tipenya rubber gini, dia lentur jadi nggak bikin sakit lah bagian knuckle kalian. Ya, ini enak banget. Ini enak banget tuh, beneran. RS3 Evo di harga Rp750.000. Dan dia ini ada karetnya gitu bagian bawah, ya. Terus ada ini ya nih, ini detail tambahannya. Jadi ini bagian bawah sini tuh ada pull, jadi dia nyambung ke atas. Jadi kalau misalkan mau pasang tuh ini bisa ditarik bagian sini tuh. Gitu. Jadi tidak merusak, tidak merobek gloves kalian ke masa depan kalau misalnya kalian sering buka pasang gloves. Ya, ini downsize satu supaya kalian bisa dapat fitting yang snug fit gitu, yang enak banget fittingannya. Ini harga Rp750.000. Naik lagi ke harga Rp1.550.000 ya. Jadi ini bedanya sudah 2 kali lipat dari gloves terakhir si Five, tapi memang ini dia beda bahan ya. Ya ini full leather harusnya. Gue copot dulu ya. Nah ini adalah gloves YG345 dari Yellowcorn ya. Jadi beda, desainnya beda, kegunaannya beda, detailnya beda, penggunaan bahannya juga beda karena ini banyak banget leather yang dipakai ya. Ini bagian sini ada leather, bagian sini juga leather, terus bagian atas jari juga ini pakai ada beberapa yang pakai leathernya, walaupun di bawahnya itu tetap pakai tekstil. Gua rasa sih untuk kenyamanan ya. Lalu dia pakai knuckle protectornya, knuckle-nya ini karbon, terus ada slide tuh, ada bolongan di sebelah sini. Ini tujuannya adalah supaya masih bisa gerak gitu. Jadi ininya nggak bikin sakit kalian di sini. Jadi ada ruang untuk bergerak dari gloves ya. Terus ada tuh, ada ini juga, ini ada apa? Bantalan juga ya. Terus sebelah sini juga ada bantalan, ini buat di bagian sini. Mata tangan. Apa sih mata tangan? Apa sih ini? Pergelangan lah ya. Ini ada tulang ini untuk melindungi bagian ini nih yang nonjol sini. Ya, lalu di bagian bawahnya tuh dia ada banyak bahan-bahan stitching gitu. Terus ada slider juga, ini dari plastik. Ya, dari plastik. Sini juga ada. Nah, tuh empuk-empuk lagi di sini. Terus ada tulisan Yellowcorn ya. Terus ini di bagian grip atas ini jari-jari ada karet-karet gini nih, printingan karet gini, tujuannya untuk meningkatkan grip kalian ya. Lalu di bagian sisi sini ada breakers ya. Jadi ini tujuannya fungsinya sebenarnya untuk lebih ke sport touring mungkin ya, sport touring lah gitu. Jadi bukan untuk, ya sebenarnya bisa aja kalian pakai daily, tapi pasti akan lebih kaku daripada gloves yang tadi gua sebutin. Dan ini size M. Oke. Gue masuk aja ya size M.
Tapi emang di ujung sini agak nggak enak sih sebenarnya. Dan ini si Yellowcorn ini dia pakai pola stitchingnya tuh justru ada stitching di ujung bagian jari. Aduh, ntar kali lu lihat lagi, lu cari ini ambilnya. Ini detailnya. Tuh. Jadi di tengah sini tuh ada ketemu bahan di tengah jari. Jadi lumayan ganggu sih. Lumayan berasa lah gitu. Ada jahitan di tengah ya. Tapi sebenarnya dia kalau misalnya gak ada jahitan di tengah itu enak tuh. Sama kayak si Five, sama kayak si ini juga Moto Wolf gitu. Cuman entah kenapa ini ada jahitan di bagian tengah, gua gak ngerti. Ya. Fittingannya sih enak. Snug fit juga. Tuh. Cuman emang dia stylenya rada gede karena dia gloves untuk sport. Ya. Terus ada bagian untuk touchscreen-nya juga di bagian jempol sini dan bagian tunjuk. Langsung aja kita coba. Ya, bisa ya. Tuh. Dan natural juga karena bagiannya posisinya di tunjuk bagian atas. Atau kalau misalnya kalian mau buka pakai jempol, itu juga natural juga. Ya, enak juga nih. Tuh. Jadi nggak perlu gimana-gimana. Jadi langsung benar-benar pegang gini bisa sambil Ayang, kamu di mana Yang? Gitu. Bisa langsung WA lah ya. Jadi ini sangat bikers friendly dan kalian bisa pakai buat buka-buka handphone dengan posisi yang nyaman ya. Dan ini sih enak sih, fittingannya enak. Terus ada airflow-nya juga di bagian atas ini, di bagian jari ini. Tuh ya, ada airflow. Bahan-bahannya juga yang sini dia pakai tekstil, jadi nggak full kulit untuk tetap ngejaga kenyamanan pada waktu dipakai. Jadi tetap lentur, tetap nyaman gitu. Ya. Wah, ini oke sih. Cuman gue nggak tahu ya, ini masih pas, ini sih mentok sih di gue sebenarnya. Jadi mungkin baiknya sih L kali ya. Tapi di jempolnya masih aman. Ntar gue harus coba sih yang L-nya seperti apa. Tapi ini untuk di M buat gue nggak masalah. Jadi masih enak. Gue biasa pakai size L di tempat lain di Jepang, di merek-merek Jepang itu gue biasanya pakai size L. Ya, itu dia gloves yang harganya 1.500.000. Ini kayak gini aja. Dia ada touch panel yang tadi buat handphone sama breathable. Ya, karena memang dia banyak yang pakai mesh-meshnya bagian atas. Ya, ini gagah sih kalau misal kalian suka dengan style yang sangat sporty. Oke, sekarang kita lanjut ke gloves terakhir yang paling mahal di sini. Ini adalah gloves balap dari Kushitani. Ya, tipenya adalah GPV2. Ya, ininya gue ambil yang kanan aja lah ya. Apa dua-duanya? Dua-duanya aja lah. Ya, tuh. Jadi dia ini adalah gloves yang dipakai pembalap Kushitani yang pakai racing suit Kushitani, dia pakai gloves ini ya. Ini full leather pastinya, full leather karena memang buat balap safety ya, harus full leather. Terus ada knuckle protector juga di bagian atas ini ya. Lalu slider di bagian bawah ya. Terus ada ini juga padding juga di sebelah sini. Wah, ini paddingnya empuk banget cuy, enak cuy, sumpah. Ya, terus sisanya ya benar-benar dia full leather. Ya, tuh. Ada paddingnya juga di sebelah sini, bagian atas. Ganteng sih ini tipenya. Ya. Cakep. Terus dia untuk safety dia ada 2 buah sistem pengunci. Jadi di bagian pergelangan ini ada penguncinya, lalu di bagian bawah juga ada dikunci lagi. Jadi kemungkinan untuk copot sangat amat kecil. Ya, ini bentar. Ini ya, gue bacain ya. Outshell-nya adalah 100% genuine leather. Jadi full leather. Cuman ada tulisan lining. Gue nggak tahu lining itu bagian mana, ya. 51% Kevlar, 49% polyester. Mungkin ini bagian sini, gue nggak tahu. Atau bagian enggak sih, atasnya sih enggak, atau dalamnya ya mungkin ya.
dalamnya kali ya. Jadi dia ada Kevlarnya cuy, keren juga. Dia harusnya lebih aman sih. Oke, langsung aja kita coba. Ini kalau ini lo jangan berharap bisa dipakai buat touchscreen ya. Mungkin bisa tapi harusnya nggak bisa. Ya, ini size L. Oh, snug fit sekali. Oke. Ini fittingannya ini lembut banget ya. Kusitani glovesnya selalu lembut. Lalu ada ini buat nambah grip. Jadi saat kalian megang grip gas gitu, ini buat grip lebih. Ini enak sih. Jadi ini yang tadi gue bilang. Jadi ini ditarik ya buat ngelok bawah sini. Lalu yang ini baru ditaliin lagi sini. Nah ini adalah bentuknya kalau dipakai di tangan. Wah enak sih. Ini dipakainya empuk gitu. Leathernya empuk. Terus bagian atas ini juga ini ada paddingnya lagi. Ya, nah ini nih. Gimana ya? Gue ngasih lihat ya. Ini ada paddingnya lagi. Jadi bagian atas ini si bukan slider. Knuckle ininya tuh nggak nyakitin bagian knuckle kita sendiri di bagian tangan karena bagian atasnya empuk banget. Tuh ada paddingnya lagi. Ya, terus ada ini ada knuckle-knuckle-nya juga di sebelah sini. Ya. Oh, ini enak sih. Ini enak loh, full leather. Ini harganya gue lupa 3,5, 3,3, 3 jutaan lah pokoknya. Ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai buat balap, buat track day, ini gue sarankan karena memang untuk peruntukannya. Ya, ini enak, dipakainya enak, fittingannya juga enak. Nah ini L nih, kayaknya memang dari tadi M tuh terlalu kecil buat gue, jadi terlalu ngepas. Kalau ini L ada sedikit, sisanya sedikit gitu. Jadi kalau buat grip gas masih ada space buat dia bergerak sedikit. Nah ini yang enak, tuh potongannya juga enak, potongannya bagus, polanya enak. Cakep lah pokoknya ya. Jadi ini harganya 3 juta. Jadi ya teman-teman. Jadi aduh enak banget loh ini. Ini enak loh. Pakai harian kali ya. Ya. Wah enak sih ini. Enak. Ya. Jadi itu dia teman-teman perbedaan dan detail-detail dari gloves dari harga 50.000 sampai ke 3 juta rupiah ya. Menurut kalian worth it kah beli gloves juta-jutaan atau kalian lebih prefer yang murah-murah aja tapi ingat you get what you pay ya. Jadi pasti kalau kalian belinya yang seadanya aja ya kalian akan dapat dengan kualitas yang seadanya juga ya. Jadi begitu teman-teman, video kali ini kita membahas tentang gloves dari harga 50.000 yang paling murah sampai harga 3 juta yang paling mahal. Coba kalian tulis di kolom komen mau kita bahas atau kita mau bandingin apa lagi. Karena kemarin yang terakhir itu apa? Helm ya. Helm kita udah dari harga 60.000 sampai 60 juta. Ya, kita udah nyobain, kita udah bandingin rasanya apa, bedanya apa. Coba kalian tulis di kolom komentar kalian mau kita ngebandingin aparel apa lagi dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Oke, terima kasih sudah nonton teman-teman. Jangan lupa di share, di subscribe, di like video ini ya. Terus jangan lupa follow juga sosial media RC Moto Garage yang lain ya, ada di Instagram, ada di TikTok. Lalu kalau kalian mau tanya-tanya tentang produk apa segala macam langsung aja WA ke toko dan alamatnya ada di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Bye.